Halo semuanya, kami dari kelompok 6. Kami akan membicarakan tentang dampak kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Saya Sultana Afia Nasr dan teman-teman Saya Wahyu Widodo Putra, nomor absen 36. Saya Naila Kumaira, absen 27. Saya Fenita Resandika, nomor absen 19. Saya Rafa Aditya Maulana, nomor absen 30. Kita di sini akan menjelaskan tentang dampak kebijakan moneter dalam perekonomian. Yang pertama adalah mengendalikan tingkat suku bunga. Kebijakan moneter mempengaruhi perekonomian lewat pengaturan suku bunga bank oleh otoritas moneter. Jika ingin mengurangi uang beredar, suku bunga dinaikkan agar masyarakat lebih memilih menabung. Sebaliknya, jika ingin menambah uang beredar, suku bunga diturunkan agar masyarakat terdorong bertransaksi. Jadi kasusnya pada waktu pandemi permintaan masyarakat menurun dan investasi pun juga menurun. Yang menaik cuman pengangguran. Tindakan Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan beberapa kali sepanjang 2020 dari 5% awal 2020 menjadi 3,50% awal 2021, yang dimana itu adalah suku bunga yang terendah dalam sejarah. Tujuan dari kebijakan tersebut agar kredit perbankan lebih murah, masyarakat dan dunia usaha lebih mau meminjam uang dan belanja atau investasi sehingga ekonomi bisa pulih. Menjual atau membeli surat berharga. Surat berharga seperti SBI dan obligasi digunakan pemerintah dalam kebijakan moneter. Jika dijual, uang masyarakat terserap ke bank sehingga uang beredar berkurang. Sebaliknya, jika dibelikan kembali oleh BI, uang beredar meningkat. Jadi kasusnya itu ada di pandemic bonds. Jadi sama saja seperti kasus yang tadi. Pada awal pandemi COVID-19, pemerintah perlu banyak dana untuk membiayai program bantuan sosial, kesehatan, dan stimulus ekonomi. Tapi investor ragu untuk membeli surat berharga negara karena ketidakpastian ekonomi global. Tindakan Bank Indonesia untuk mendukung pemerintah, Bank Indonesia melakukan skema burden sharing, di mana BI membeli SBN langsung dari pemerintah dalam jumlah besar, terutamanya lewat pasar perdana dan juga operasi pasar terbuka. Tujuannya untuk membantu pemerintah mendanai penanganan COVID-19, menjaga agar likuiditas bank tetap longgar, suku bunga pinjaman rendah, dan mendorong konsumsi serta investasi. Ketiga, cadangan wajib minimum. Kebijakan giro wajib minimum atau cash ratio mengatur cadangan bank umum. Jika cash ratio dinaikkan, cadangan bank bertambah dan uang beredar berkurang. Sebaliknya, jika diturunkan, uang beredar meningkat. Pada masa krisis misalnya, pada saat pandemi COVID-19, banyak bank sentral termasuk Bank Indonesia menurunkan rasio cadangan wajib minimum agar bank punya lebih banyak uang untuk disalurkan ke sektor real seperti UMKM, industri, dan konsumsi masyarakat supaya ekonomi masyarakat terus bergerak. Sebaliknya, kalau ekonomi terlalu panas atau ketika terjadi inflasi tinggi, bank sentral bisa menaikkan cadangan wajib minimum agar mengurangi jumlah uang yang beredar. Dan yang terakhir, pemberlakuan kredit. Kebijakan kredit juga mengaruhi uang beredar. Penerapan prinsip 5C memperketat kredit sehingga uang beredar berkurang, sedangkan pelonggaran kredit mendorong peningkatan uang beredar. Dan itu semua adalah dampak dari kebijakan moneter. Dan selanjutnya, dampak dari kebijakan fiskal dalam perekonomian. Yang pertama, pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal lewat pengaturan pengeluaran negara berdampak pada kegiatan ekonomi saat resesi. Pemerintah meningkatkan belanja, misalnya untuk modal usaha atau infrastruktur guna mendorong ekonomi. Sebaliknya, saat inflasi, pengeluaran diperketat agar hanya terkendali dan anggaran surplus. Yang kedua, pembayaran transfer. Adanya pemberian transfer payment baik untuk pensiun, masyarakat maupun mahasiswa diharap dapat menjadi stimulus untuk menaikkan daya beli masyarakat. Dan yang ketiga, pajak.
Kebijakan fiskal melalui pajak dilakukan dengan menaikkan atau menurunkan tarif pajak. Saat inflasi, pajak dinaikkan untuk menekan harga, sedangkan saat deflasi, pajak diturunkan agar produksi dan kegiatan ekonomi meningkat. Menjelaskan tentang instrumen kebijakan fiskal. Instrumen kebijakan fiskal yang pertama yaitu pajak. Pajak memiliki dampak. Pajak menjadi sumber pendapatan utama pemerintah untuk membiayai pembangunan dan berbagai program kesejahteraan. Yang kedua, government spending. Memiliki dampak mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, subsidi. Subsidi memiliki dampak yaitu membantu menjaga daya beli masyarakat, mendukung sektor strategis, dan mengurangi kemiskinan. Yang keempat yaitu pinjaman publik. Pinjaman publik memiliki dampak yaitu pembiayaan proyek infrastruktur, penguatan cadangan devisa. Lalu instrumen kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan operasi pasar terbuka memiliki dampak dapat mengaruhi pasokan uang, suku bunga, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, kebijakan diskonto. Kebijakan diskonto memiliki dampak yaitu perubahan tingkat suku bunga, penyesuaian jumlah uang beredar, dan pengendalian harga barang di pasar. Yang ketiga, kebijakan mengubah cadangan minimum. Memiliki dampak yaitu meningkatkan cadangan minimum akan mengurangi jumlah uang yang beredar dan sebaliknya. Yang keempat, kebijakan kredit subjektif. Memiliki dampak yaitu meningkatkan stabilitas keuangan dan pengendalian inflasi melalui pengurangan jumlah uang yang beredar. Yang kelima, persuasi modal, yaitu mendorong perilaku yang lebih baik dan bertanggung jawab. Dan saya akan menjawab nomor 4, A, B, dan C. Kebijakan moneter. Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan BI 7 DRR sebesar 25 basis poin menjadi 6,00% pada Oktober 2023. Selain itu, suku bunga deposit facility naik menjadi 5,27% dan suku bunga lending facility baik naik menjadi 6,7%. Tujuannya untuk mengontrol inflasi. Kenaikan suku bunga membantu menahan tekanan inflasi dari sisi permintaan. Yang B, memberikan subsidi perumahan rakyat untuk mengimbangi kenaikan suku bunga kredit properti. Tujuannya untuk menjaga daya beli masyarakat agar konsumsi tetap menjadi motor pertumbuhan ekonomi. Yang C, ada dampak positif. Stabilitas nilai tukar lebih terjaga, rupiah tidak terlalu melemah, inflasi terkendali sehingga harga-harga barang kebutuhan tidak melonjak. Pertumbuhan ekonomi tetap positif di tengah tekanan global. Selanjutnya ada dampak negatif. Suku bunga kredit naik membuat biaya pinjaman lebih mahal bagi masyarakat dan dunia usaha. Penurunan permintaan kredit, masyarakat dan perusahaan mengurangi pinjaman karena bunga yang tinggi. Selanjutnya ada sektor properti terdampak, masyarakat menahan pembelian rumah sehingga sektor properti lesu. Sekian dari kelompok kami, kelompok 6. Terima kasih dan dadah.